Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar arsitektur Universitas Tadulako. Saya Zara sebagai host pada presentasi video saat ini dan saya beserta teman-teman kelompok 1 akan menyampaikan beberapa hal mengenai aspek-aspek pada tapak selama kurang lebih 30 menit ke depan. Topik ini tentunya akan berguna untuk menambah wawasan kita dalam menentukan aspek pada tapak setelah mensurvei lokasi. Oleh karena itu, teman-teman mohon disimak baik-baik. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan materi awal, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi, kami kelompok 1 terdiri dari Brian Georgi Ngale sebagai ketua kelompok, kemudian ada Azril Putra Estetikaku sebagai penyaji, dan saya sendiri Zahra sebagai host. Lalu ada Epik Suryanisa Salsabil sebagai penyaji, ada Muhammad Wahyu Gunawan sebagai penyaji, dan ada Sultan Syahrazi sebagai penyaji. Kami kelompok 1 telah mensurvei tapak yang berupa lahan kosong dengan luas tapak lebih dari 1000 meter kubik, dan lokasi tapak kami berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah. Teman-teman bisa dilihat bentuk gambaran tapak kami yang lebih dikenal sebagai lapangan Saladin Archery. Adapun aspek-aspek dalam tapak yang terdiri dari aspek fisikal, biologikal, dan kultural, untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh para penyaji. Selamat pagi teman-teman. Saya Muhammad Wahyu Gunawan akan menjelaskan bagian pertama dari presentasi kelompok kami, yaitu bagian physical attributes atau aspek fisik, yaitu keadaan sebenarnya dari suatu tapak, meliputi banyak hal, mulai dari bentuk, kondisi, elevasi, hidrologi, geologi, dan termasuk juga iklim. Slide pertama kita bisa melihat kondisi dari tanah, yaitu cenderung kering, berbatu, dan berjenis tanah merah. Slide selanjutnya kita bisa melihat keadaan tanah, yaitu jarang ditemukan vegetasi yang besar dan tanahnya adalah cenderung keras. Slide selanjutnya kita bisa melihat bahaya seismik, karena di tapak ini terdapat banyak elevasi-elevasi yang cenderung curam. Slide selanjutnya kita bisa melihat elevasi, yaitu terdapat elevasi yang sangat signifikan pada daerah timur tapak ini. Selanjutnya kita bisa melihat luas tapak. Teman-teman bisa melihat daerah utara adalah 88 meter, daerah timur 75 meter, daerah selatan 103 meter, dan daerah barat 75 meter. Total keliling 341 meter dan luas tapaknya adalah 6.970 meter kuadrat. Nah, teman-teman juga bisa melihat adalah view. View cenderung didominasi dari daerah barat. Selanjutnya adalah orientasi. Nah, orientasi di sini adalah orientasi matahari adalah timur ke daerah arah barat, yaitu seperti negara tropis pada umumnya. Selanjutnya adalah daerah angin, yaitu dari barat laut ke tenggara atau dari tenggara ke barat laut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Azril Putra. Oke, baik, saya Azril Putra. Saya ingin menjelaskan aspek biologikal dari site kami. Yang pertama ini ada identifikasi vegetasi. Di sini ada beberapa keberagaman pohon dan tumbuhan lain, bisa dilihat. Oke, teman-teman lihat ada di PPT kami beberapa foto dari vegetasi dan tumbuhan yang ada di site kami. Berikutnya ada identifikasi keberagaman habitat di dalam site dan lingkungan sekitar site. Oke, bisa dilihat di sini ada screenshotan dari Google Maps di lingkungan sekitar tapak kami. Di lingkungan sekitar tapak kami yang berwarna kuning itu ada perusahaan, terus ada toko dan pasar. Mungkin beberapa jarak ke sana lagi ada perumahan warga. Ya, mungkin itu saja aspek biologikal dari site kami. Oke, selanjutnya. Aspek kultural.
Aspek kultural terdiri dari beberapa identifikasi. Yang pertama yaitu identifikasi peruntukan tanah atau bisa juga disebut dengan land use. Yang kedua yaitu identifikasi regulasi lokal yang berkaitan dengan ketinggian bangunan, kepadatan dan tipe bangunan, peruntukan atau izin bangunan. Yang ketiga yaitu identifikasi utilitas di dalam dan sekitar site seperti sanitasi, drainase, air bersih, dan juga listrik. Selanjutnya yaitu identifikasi sirkulasi sekitar site seperti kelas jalan, kepadatan jalan atau traffic volume, jalan pejalan kaki, dan kendaraan. Selanjutnya yaitu area historis yang terdapat di dalamnya bangunan atau landmark atau situs arkeologis. Yang terakhir yaitu sensory atau yang di dalamnya terdapat visibilitas, kualitas visual atau kebisingan yang terjadi pada area tapak tersebut. Drainase air cenderung mengarah ke depan tapak. Kemudian bisa dilihat di sini pada gambar yang ditandai warna merah, ini adalah daerah yang memiliki tingkat kecuraman tinggi. Curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Juni, yakni 123 mm, sedangkan yang terendah terdapat pada bulan September, yakni 56 mm. Baik, saya Muhammad Sultan Syarazi akan menjelaskan sedikit mengenai analisis penduduk di sekitar tapak dan juga tingkat kebisingan area tapak. Yang pertama, analisis penduduk di sekitar tapak didominasi oleh warga sipil, pelajar, dan pekerja. Hal ini mempengaruhi tingkat kebisingan pada tapak terutama terdekat dengan jalan. Di gambar sebelah kanan bisa dilihat tingkat kebisingan terbagi menjadi 3 tingkat. Sebelah kiri area terdekat dengan jalan, ada sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki yang membuat area paling kiri memiliki tingkat kebisingan tertinggi. Kemudian di tengah cukup tinggi dan di bagian paling kanan area tingkat kebisingan terendah. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari kami kelompok 1. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.